Oke, selesai. Kita lanjut SLE yang semalam ya, Bang. Iya, Dek. Nah, jadi semalam kan sampai di sini. Nah, kita lanjut ke soal ini, Bang. Ini. Mas, yang itu udah ya. Nah, sekarang ini, Bang. Nampak, Bang, slide-nya, Bang? Yang atas ini ya? Yang berikut ini ya? Ya? Yang ini, Bang. Coba ya. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai penggunaan kontrasepsi pada SLE adalah jadi kalau misalnya orang yang mau mencegah kehamilan nih kan, Bang? Iya. Ditanya dia SLE nih, ditanya sama dokternya. Kira-kira kontrasepsi mana yang tepat dipakai oleh pasien? Ingat kemarin nih kan, Bang? Orang SLE mudah sekali terbentuk trombosis di pembuluh darahnya. Alat kontrasepsi itu terbagi menjadi dua. Ada alat kontrasepsi yang hormonal dan yang non-hormonal. Umumnya, alat kontrasepsi yang hormonal itu akan mencetuskan pembentukan trombosis. Jadi sebenarnya nggak boleh, ya, nggak boleh pakai kontrasepsi yang hormonal. Karena nanti akan bisa menjadi sindrom APS. Apa itu sindrom APS? Sindrom APS itu adalah sindrom antiposfolipid. Nah, jadi fosfolipid ini nanti akan sindrom APS ini nanti akan membentuk suatu trombus di sana, Bang. Nah, jadi merupakan suatu kelainan trombosis, ya, suatu kelainan trombosis. Nah, sindrom APS ini bisa menyebabkan abortus berulang dan tandanya bahwasannya dia mengalami sindrom APS nanti ada peningkatan kadar antibodi antifosfolipid, ya, yaitu si ACA. Jadi kalau ACA positif atau antikardiolipin positif, maka kemungkinan itu sindrom APS. Oke? Atau kita sebut sebagai lupus antikoagulan, nama antibodinya tadi. Nah, bagaimana cara menegakkan sindrom APS tadi? Caranya adalah ya dengan berdasarkan kriteria klasifikasi sindrom antifosfolipid dari Sapuro. Apabila terdapat satu gejala klinis dan satu kelainan laboratorium, maka tegaklah dia sindrom APS. Yang pertama, ya, ada kelainan trombosis pada vaskular. Apakah itu DVT, apakah itu emboli pulmonal, ya, apakah itu emboli di arteri, tromboemboli di arteri, dan lain-lain. Pokoknya pembentukan trombus dan embolus, salah satunya ada. Kemudian, gangguan pada kehamilan. Nah, jadi ada riwayat atau dia mengalami abortus sebelumnya. Misal, anaknya itu pernah mengalami kematian lebih dari sama dengan 1 kali, yang nggak dapat dijelaskan pada usia kehamilan, usia kehamilan di atas sama dengan 10 minggu, Bang. Jadi abortus pada usia di atas sama dengan 10 minggu dan nggak tahu penyebabnya apa, ya. Kemudian dia pernah melahirkan anak yang prematur dengan usia kehamilan di bawah sama dengan 34 minggu. Dia pernah mengalami abortus berturut-turut. Nah, jadi intinya kan, Bang, cara menegakkan APS itu dia ada riwayat trombosis dan atau emboli. Kalau trombosis nanti dia DVT, kalau emboli bisa emboli paru, ditambah riwayat, ya, ditambah riwayat, bukan ditambah sih, Bang, atau. Jadi atau ada riwayat keguguran atau prematur. Nah, baru nanti ditambahkan, Bang, hasil laboratoriumnya positif. Jadi nanti positif lupus antikoagulan, meningkatnya kadar IgG dan IgM, meningkatnya titer IgG lupus dan IgM. Lupus antikoagulan tadi ANCA tadi ya, Dek, ya? Ya, ini sama dengan ACA, Bang. Oh, ACA tadi ya. Ya.
ACA ini yang paling spesifik memang karena dia antibodi terhadap kadar antifosfolipid. Atau IgM-nya positif. Nah, terus tata IgM laksananya antikardiolipin ya, Dek? ya Bang? IgM Ya, antikardiolipin. ACA itu antibodi antikardiolipin. Terus kan Bang, APS itu kan akan menyebabkan terbentuknya trombosis. Supaya mencegah kejadian, ya, mencegah dan mentata laksana trombosis itu kita butuh aspirin. Jadi boleh diberikan aspirin dosis kecil 80 mg per hari, dapat dipertimbangkan untuk diberikan pada pasien SLE dengan APS. Kemudian perlu diperiksa faktor-faktor risiko yang lain seperti protein C, protein S, homosistein. Homosistein ini kalau meningkat di dalam darah, darah akan semakin kental dan akan terbentuk trombosis. Kemudian pada SLE yang tidak hamil dan menderita trombosis yang berhubungan dengan APS, pemberian antikoagulan jangka panjang dengan antikoagulan oral efektif untuk mencegah sekunder terhadap trombosis. Jadi supaya tidak terjadi DVT, supaya tidak terjadi emboli, bisa diberikan antikoagulan jangka panjang. Contohnya apa Bang? Contohnya heparinisasi unfractionate, ya. Ini akan targetnya ya, target terapi kita adalah APTT-nya akan membaik pada hari 1 sampai hari ke-10 sebesar 1,5 sampai 2,5 kali normal. Bukan membaik sih, meningkat, sorry Bang. 1,5 sampai 2,5 kali normal. Kemudian dilanjutkan dilakukan pemberian warfarin. Jadi dikombinasi dia heparin dengan warfarin mulai hari ke-7 sampai hari ke-10. Kemudian nanti setelah hari ke-10 heparinnya dihentikan. Target yang kita nilai adalah nanti INR-nya meningkat 2-3 kali normal. Pada pasien yang menderita SLE dan APS, tadi kan SLE yang tidak hamil dan dia menderita APS. Ini SLE dan APS ya, dan hamil. Nah, jadi kalau tidak hamil ya, pasiennya SLE tambah APS, kita bagi 2, dia hamil negatif. Kalau hamil negatif berarti nanti kita berikan heparin unfractionate ya Bang. Contohnya Dek? Heparin unfractionate, contoh ininya Bang. Lovenox ya? Untuk contohnya itu biasa di mana kita lihat Bang? Fikri pun di kurang hemato. menguasai kalau yang berarti pokoknya yang bukan yang pokoknya unfractionate. Nanti pas di Okay. hemato kita bahas lebih dalam lagi ya Bang. Boleh. Apa aja jenis yang unfractionate ini. Pokoknya unfractionated ya. Iya. Oke. Baru nanti ditambah sama warfarin. Nah, nanti hari ke-10 kan Bang, warfarin ini kan ditambah di hari ke-7. Hari ke-10 heparinnya dihentikan. Tapi kalau dia hamil, kita pakai LMW. Ya sama sih. LMWH. Sama-sama pakai heparin tapi pakai yang jenis LMW. Ini deh LMWH ini yang Lovenox. Berarti. Kalau nggak salah yang Rivaroxaban, gitu-gitulah. Nanti kita bahas ya Bang. Iya. Belum masuk ke situ nanti. Nah, jadi tambahan aspirin, bukan warfarin. Tadi kan heparin tambah warfarin. Ini heparin yang LMWH tambah aspirin. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau pasiennya mau menggunakan kontrasepsi, jangan pakai kontrasepsi yang mengandung hormonal karena akan menyebabkan terjadinya risiko APS. Nah, jadi kontrasepsi yang hormonal itu kan yang oral biasa Bang, pil sama suntikan. Makanya jawabannya kontrasepsi oral merupakan kontraindikasi pada pasien LE dengan APS. Oke. Nah, kenapa yang C salah, Dek?
Itu Yang kan C, nggak iya, oral dan nggak IUD injeksi. direkomendasikan pada penderita yang mendapat kortikosteroid. Nggak boleh. Kortikosteroid nanti akan menurunkan sistem imun. IUD itu kan menimbulkan inflamasi. IUD atau AKDR, inflamasi terjadi. Efek samping pemasangan IUD atau AKDR kan bisa menyebabkan infeksi pada salpingitis. Kalau dia menggunakan steroid, infeksinya makin jadi. Tapi kalau dia bagus sistem imunnya, nggak jadi infeksi. Makanya nggak boleh. Harusnya kata-katanya diganti. Penggunaan IUD direkomendasikan pada pasien yang tidak mendapat kortikosteroid, itu benar. Gitu, Bang. Oh, boleh buatkan di situ, Dek. Oke, ini harusnya yang tidak. Yang tidak. Kalau nggak salah ada di bawah tentang SLE pada kehamilan. Oh, setelah ini nanti, Bang, di yang kedua, pembahasan yang kedua. Oke. SLE pada kehamilan. Bisa, Bang? Bisa. Oke, sip. Kalau ini, Bang. Coba ya. Seorang wanita 45 tahun dengan riwayat SLE datang ke IGD dengan keluhan sakit kepala dan badan lemas. Gejala klinis SLE utama pasien ini adalah atralgia, anemia hemolitik, malaraj, sariawan di mulut serta titer anti-dsDNA yang meningkat. Pasien masih rutin minum obat metilprednisolon 4 mg per hari, hidroksilkloroquine 200 mg per hari. Dari pemeriksaan di IGD didapatkan tekanan darahnya tinggi dengan nadi 98 kali per menit. Dari urinase dijumpain ada red blood cell dan proteinuria positif 3. Tidak ditemukan sejenis eritrosit, gunnya 88, kreatininnya meningkat. Pasien sebelumnya belum pernah didiagnosis dengan gangguan ginjal akibat SLE dan tidak mendapat terapi NSAID. Riwayat penyakit lain, penurunan intake oral ataupun diare juga disangkal. Penatelasanan apa yang akan dilakukan pada pasien ini? Nah, dia ini kan SLE tambah penyakit ginjal, kan, Bang? Iya. Jadi kita tegakkan nefritis lupus. Nah, kita bahas di sini, Bang. Kapan kita katakan nefritis lupus? Diagnosis nefritis lupus ditegakkan dari gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium ditambah dengan biopsi ginjal. Nah, kalau untuk manifestasi klinisnya, pasti ada SLE, gejala umum SLE, malares, nyeri sendi, dan lain-lain. Ditambah ada gangguan ginjal, Bang. Yang kita lihat adalah proteinuria dulu, Bang. Proteinurianya harus di atas 0,5 gram per 24 jam. Jadi protein yang positif di urin itu misalnya 3 gram per 24 jam, itu udah tegak kriteria yang pertama. Atau dia ganti dengan pakai dipstick. Ya, proteinnya pakai protein dipstick, harus di atas positif 3 pada pemeriksaan dipstick. Atau ada dijumpai eritrosit, Bang. Silinder seluler eritrosit, ada hemoglobin di urin, ya. Kemudian atau bisa juga pakai rasio protein per kreatinin urin sewaktu di atas 500 mg per gram. Nah, kemudian ini bisa nanti menggantikan proteinuria yang di atas 0,5 gram per 24 jam tadi, Bang. Nah, jadi intinya kalau dijumpai proteinuri, dijumpai eritrosit, ya, dijumpai leukosit di atas 5 lapangan pandang tanpa adanya infeksi. Nah, ini bisa diperkirakan ada kemungkinan nefritis lupus. Selanjutnya kita coba lakukan biopsi ginjal. Biopsi ginjal sebaiknya dilakukan pada pasien dengan dugaan keterlibatan ginjal karena parameter klinis dan laboratoris itu tidak akurat, ya. Tidak bisa kita jadikan gold standar. Jadi memang gold standarnya nanti biopsi ginjal. Kapan kita indikasikan dia biopsi ginjal? Ketika proteinurianya di atas 0,5 gram dengan atau tanpa sedimen urin yang aktif. Jadi kalau kita jumpa protein urin positif 2, positif 3 per 24 jam, kita hanya memperkirakan kemungkinan ini ada kerusakan ginjal. Coba kita biopsi.
Dari biopsi kita bisa lihat nanti ya secara pasti. Kemudian Bekri, apa ya yang Bang. dijumpain pada biopsinya, Dik? Nah, kalau di sini memang kan Bang, nggak dibilang apa yang dijumpai. Cuman nanti coba kita lihat di IPD PUBD. Sama sih di PUBD juga nggak dijumpai. Bang. Nefritis lupus. Ya, SLE dia halaman berapa? Ntar ya Bang. Kita tengok ya, SLE. SLE halaman 3331 ya. Antifosfolipid antibody. Ini dia nefritisnya di bawah. Nefritis lupus. Nah, untuk hasil biopsi, nah ini gambar histopatologi. Jadi kelainan ginjal ini dijumpai nanti kan Bang?
Pertama, nanti kan Bang, gambaran mempunyai hubungan dengan gejala klinis dan ditemukan dan juga menentukan pilihan pengobatan pada ginjal. Pada beberapa keadaan perlu dilakukan biopsi ulang nanti pada keadaan sindrom nefrotik dan pada keadaan sedimen urin yang aktif dan menetap. Contoh misalnya ada kristal urin di sana dan lain-lain. Nah, untuk hasil pemeriksaan nanti dibagi menjadi kelas-kelas kayak gini dia Bang. Kelas 1 nanti akan dijumpai adanya nefritis lupus mesangial minimal. Jadi nanti glomerulusnya masih normal pada mikroskopis, tapi nanti dijumpai ada deposit imun di sana. Nanti kelas 2 nanti kita bahas sih, ada di bawah di sini Bang udah dibuat. Nah, berdasarkan kelas-kelasnya. Oh iya. Apa gambarannya di sini. Jadi nanti kan kelas nefritis lupus ini sampai 5 dia. Nah, kalau yang kelas 1 itu biasanya normal. Ya, normal, tidak ada deposit kompleks imun. Kemudian nah, dia tabel yang tadi belum kita masukkan. Oke, capture aja tabel ini. Ini dia ya. Hasil biopsinya banyak Bang dia. Berdasarkan kelas-kelasnya. Nah. Jadi kalau kelas 1 kan nanti glomerulusnya normal. Ya. Cuman dijumpai ada deposit sistem imun aja. Kelas 2 udah ada proliferasi dari mesangial. Ya, jadi nefritis lupus proliferatif. Kemudian ada deposit imun mesangial. Kemudian nanti kalau yang kelas 3 dia sudah ada glomerulonefritis Bang, yang dijumpai di ekstra dan endokapiler. Nanti 3 ini kita bagi menjadi 3A, 3B, 3A, 3A per C, sama 3C. Ya, jadi nanti kalau 3A ciri khasnya nefritisnya proliferatif pada nefritis lupusnya itu hanya di vokal, hanya di fokus-fokus tertentu saja. Nah, kalau udah ada sklerosis berarti itu 3A per C. Kalau yang 3C itu sudah ada jaringan parut, sudah ada scar. Ya, ada sklerosis, ada scar, berarti dia 3C. Ini pernah keluar ini Bang, hasil-hasil mikroskopik ini? Setahu Abang jarang, tapi kadang-kadang mau Jarang ya? nanya misalnya nanti di soal nanti pada biopsi dijumpain ini jadi apa diagnosanya gitu-gitu pernah kayaknya sekali. Makanya dia Oh tanya gitu. gitu ya, jadi misalnya pada biopsi dijumpai lesi inaktif kronis gitu ini dengan jalur fluorescence. Jadi diagnosanya apa gitu-gitu. Oke, berarti ini yang penting, yang ciri khasnya aja Bang. Kalau yang kelas 4 nanti dia tadi kan kalau yang kelas 3 dia masih vokal Bang. Vokal itu artinya misalnya ini ginjal ya hanya area tertentu Bang. Di sini saja atau di sini. Kalau kelas 4 dia udah diffuse. Jadi kalau udah ada kata-kata diffuse, aktif ataupun non aktif itu dia kelas 4. Ya Bang. Kalau udah sampai ke membranosa dia Bang. Udah nefritis sampai ke membranosa itu udah kelas 5. Ya. Kemudian nanti ada yang kelas 6 ini dia hampir lebih dari 90% dari glomerulus sudah mengalami sklerosis. Kalau yang kelas 6. Oke. Terus nah, itu tadi nefritis lupus, klasifikasinya tadi ada kelas 1 sampai kelas 6, bisa dibedakan dari hasil biopsi. Ini tadi hasil biopsinya memang kita rangkum sama ini dari
apa namanya, dari konsensus ya kan Bang, dari ACR yang di bawah tadi dari buku penyakit dalam, tapi intinya sama ya, intinya sama. Ini tadi kan kalau yang kelas 6 dia lebih dari sama dengan 90% glomerusnya itu sudah mengalami sklerosis. Nah, jadi ingat yang hafal yang pikir biru-birukan aja dia Bang. Yang dibiru-birukan itu yang membedakannya antara satu dengan yang lain. Nah, ini juga klasifikasinya nanti tapi bisa kita lihat berdasarkan proteinuria. Nah, jadi kalau pertama ya, klasifikasikan 1 sampai kelasnya, kelas berdasarkan WHO. Kalau tadi kan di atas berdasarkan ini berdasarkan ISN. ISN sampai 6. Kalau WHO sampai 5 dia, Bang. Nah, kalau kita pakai yang WHO, cara cepatnya gini, lihat tekanan darah dulu. Kalau tekanan darahnya meningkat, itu udah kelas 3 atau kelas 4. Kalau normal, antara 1, 2, atau 5. Ya, jadi kalau tekanan darahnya meningkat antara 3 sama 4. Membedakan 3 sama 4 gimana? Dari proteinurianya, Bang. Nah, oke. Yang lainnya nanti kurang lebih sama. 1, 2 membedakan tetap dari proteinuria, nanti yang 5 tetap dari proteinuria. Ya, jadi kan beda-beda nih ya, proteinurianya ada yang di bawah 200, ada yang di bawah 500, ada yang di atas 3000. Memang kan 3, 4 itu ada yang di atas 500, tapi tekanan darahnya dia bisa meningkat. Kalau yang kelas 2 enggak meningkat, normal. Tekanan darah, kreatinin juga bisa dibedakan dari kreatinin. Nah, kemudian ini ada scoringnya, bisa dihitung nanti kan Bang. Scoring untuk melihat aktivitas dan kronisitas dari nefritis lupus. Nah, ini tata laksananya. Nah, tadi kan yang soal yang kita baca di atas itu bertanya tentang tata laksana. Tata laksana umum adalah mempertahankan fungsi ginjal supaya baik fungsinya dan mencegah kekambuhan. Parameternya ya, parameter fungsi ginjal itu membaik atau yang kita sebut respon komplit ginjal adalah rasio protein urinnya itu menurun di bawah 500 mg per gram. Kemudian atau proteinurianya sudah di bawah 0,5 gram per 24 jam. Jadi nggak harus negatif ya Bang. Kalau dia bilang 0,3, 0,4 gram per 24 jam itu sudah kita katakan respon komplit. Ya, berarti sudah membaik. Atau serum kreatininnya rasio protein kreatinin berubah menjadi di bawah 500 mg per gram. Untuk respon parsial ginjal itu kalau misalnya bedanya kan kalau tadi komplit, ini parsial. Ada respon tapi hanya sebagian saja. Proteinurianya itu menurun lebih dari sama dengan di atas 50%, tapi nggak sampai di bawah 0,5 gram per 24 jam. Misalnya pertamanya proteinurianya itu 10 gram per 24 jam. Turun jadi 4 miligram, ya 4 miligram per 4 gram per 24 jam. Berarti kan sudah menurun lebih dari sama dengan 50%, tapi nggak sampai di bawah 0,5. Oke. Nah, kemudian kreatininnya membaik atau stabil, atau rasio antara albumin dan kreatinin meningkat lebih dari 50% dari baseline. Kreatininnya membaik, artinya awalnya kreatinin meningkat, sekarang udah turun dari awal tapi tidak sampai normal. Nah, kemudian pemberian nutrisi yang optimal ya, bisa baik itu makro, mikro, kemudian diberikan ACE inhibitor atau ARB jika terdapat proteinuria di atas sama dengan 0,5 gram per 24 jam. Nah, kemudian Abang harus bedakan juga tata laksana antara kelas 1, 2, 3, 4, 5. Tata laksana kelas 3 dan 4 itu sama Bang, sama-sama pakai awalnya fase induksinya itu kita pakai MMF atau siklofosfamid. Iya. MMF atau MPA atau siklofosfamid.
Dan berarti kan ditambah ya kan Bang, metilprednisolon. Metilprednisolon ini nggak dipakai. Dan dosisnya pun itu aja, 500 sampai 7,5. Ini sama dengan dosis SLE yang berat ya kan Bang? 500 sampai 7,5 mg IV sebanyak 3 kali. Ya. Nah, ini kalau dia kelas 3, kelas 4. Kalau kelas 1 itu sebenarnya nggak perlu tata laksana khusus. Tata laksananya sama seperti SLE yang ringan. Dikasih prednison aja oral misalnya kayak gitu. Kelas 2 juga nanti kita bedakan kalau proteinurianya di bawah 1 gram berarti sama dengan SLE tanpa penyakit renal. Tapi kalau lebih dari 1 gram, nah berarti kita harus pakai dosis ini. Steroid oral dosis ringan sampai sedang 0,25 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan, bisa disertai atau enggak pakai AZA, boleh iya, boleh enggak. Nah, yang 3 sama yang 4 bisa plus 5, bisa tidak plus 5. Maksudnya bisa dia overlap dengan, jadi grade 3, kelas 3 itu bisa dibarengi dengan kelas 5. Bisa juga tidak. Nah, jadi kalau misalnya dia kelas 5 tanpa ada perubahan proliferatif atau tanpa adanya proteinuria yang di atas 3 gram per 24 jam. Sorry Bang, salah gini maksudnya. Kelas 5 itu kalau misalnya dia ada perubahan proliferatif berarti masuk overlap dengan kelas 3. Obatnya berarti pakai obat yang kelas 3. Tapi kalau kelas 5, ya kelas 5 tanpa ada perubahan proliferatif, nanti disertai proteinuria lebih dari 3 gram per 24 jam. Yang kita pakai ya sebenarnya hampir-hampir mirip. Kita pakai MMF dulu. Kalau nggak ada, cari siklofosfamid dan prednison oral. Bedanya nggak pakai metil. Prednison oral 0,5 gram miligram per kilogram berat badan per hari selama 6 bulan. Untuk kelas 6 ini kita nanti pakai tata laksana sesuai dengan CKD. Jadi disinilah tempatnya dilakukan hemodialisa ya dan lain-lain. Nah, jadi nefritis kelas 1 dan 2 secara umum tidak memerlukan terapi imunosupresan kecuali pada keadaan tertentu ya Bang. Contohnya tadi kalau misalnya proteinurianya sudah di atas dari 1 gram per kilogram per 24 jam, maka boleh kita kasih steroid. Nah, jadi jika proteinuria di bawah 1 gram per 24 jam dan terapi kortikosteroid atau inhibitor kalsineurin sesuai dengan ini. Pokoknya sesuai dengan pilihan yang di sini, yang di atas tadi Bang. Kalau dia di bawah 1 mg per kilogram berat badan, boleh kita kasih prednison, tapi nanti sesuai dengan SLE non-renal yang di atas kemarin, yang ada ringan, sedang, berat. Yang klasifikasinya yang ringan kita pakai. Yang ringan. Tapi kalau proteinurianya di atas 3 gram per 24 jam, ya berarti harus disertai, harus kita berikan yang ini Bang. Kalau di atas 3 gram pakai yang ini. 3 gram pakai yang 0,5 mg per gram berat badan. Oke. Nah, terus kalau pasien nggak bersedia dilakukan biopsi ginjal, kita bisa pantau dari atau kita bisa nilai dari aspek yang lain, jumlah proteinurinnya, ada atau tidak hematurinya, ada atau tidak hipertensinya. Nah, dari situ bisa kita nilai. Oke, ini tadi kan yang di atas rangkuman obatnya Bang. Untuk lengkapnya kayak gini dia. Nefritis lupus 1 nggak perlu diberikan obat spesifik. Obatilah seperti SLE tanpa gejala-gejala, SLE tanpa nefritis. Jadi yang ditujukan adalah pengobatan untuk gejala-gejala ekstrarenal. Contoh nyeri sendi kasih NSAID, ya. Kemudian kalau yang kelas 2 tadi
Yang di atas 1 gram atau di bawah 1 gram, ya kita kasih apa. Ada yang prednison, tadi kan 0,5 sampai 1 mg per gram berat badan bisa kita berikan. Nefritis kelas 3 dan kelas 4 tujuan terapinya adalah untuk mencapai remisi agar lupus bisa resolusi. Nah, oke. Nanti kan kita kasih pulsatif atau pulsasi glukokortikoid. Pakai apa tadi Bang? Metilprednisolon. Nah, di sini kita berikan metilprednisolon 500 sampai 1000 mg. Oke, boleh tambahkan siklofosfamid, boleh tambahkan MMF dan lain-lain. Nah, jadi nanti kalau baca di sini pusing, susah menghafalnya. Enakan baca dari sini, Bang. Sama, ini rangkumannya dia. Oke. Nah, kemudian itu kan terapi induksi, Bang. Terapi induksi itu artinya ya terapi awal ya. Kalau udah dimulai terapi induksi diharapkan nanti pasiennya akan remisi. Nah, untuk mempertahankan remisi kita perlu masuk ke terapi pemeliharaan, maintenance. Ya, nanti lihat di sini Bang, terapi pemeliharaannya, fase lanjutannya. Oke, jadikan fase induksi, ini kelas 3 fase induksi, maintenance-nya di sini. Biasanya yang ada fase induksi dan fase lanjutan itu kelas 3, 4, 5. 1, 2 enggak ada fase induksi maintenance. Nah, untuk membedakan tadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 bisa dilihat dari hipertensi ada atau tidak. Kalau ada hipertensi itu antara 3 sama 4. Baru dilihat proteinuri. Umumnya 3 sama 4 proteinuri itu di atas 3 gram. Kalau nggak ada hipertensi, kemudian proteinnya di atas 3 gram, kemungkinan tuh yang kelas 5 dia. Kelas 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 5, 6 itu nggak ada hipertensi. Nah, oke. Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Masih belum ada, Dek. Lebih enak ini ya, dari konsensus ini kayaknya. Iya, lebih singkat, lebih Bang. praktis, Lebih rangkum ya. dia. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke SLE 2. Nah, SLE 2 ini kan, nah kita lihat, ini udah tahu lah kan Bang, bagaimana menegakkan SLE itu ada banyak sekali kriterianya. Jadi kayak ya semua organ bisa terkena. Dari kulit ada ruam malar, ruam diskoid. Nah, ini nanti akan ada di setiap soal. Yang penting kan Bang, dia nggak pernah, jarang ya kalau soal-soal Abang tuh pasti nggak pernah ditanya apa diagnosis pasien ini SLE, nggak sampai situ. Yang ditanya nanti SLE derajat apa, ringan, sedang, berat, baru nanti disuruh pilih obatnya apa, gitu kan Bang. Nah, jadi nanti ini kriteria untuk menegakkan SLE bisa dari SLICC. Kalau Abang lihat dari SLICC, ini Abang harus, ini kan kuesioner kan Bang. Nah, nanti Abang hitung kuesionernya. Kalau ditanya berapa, maksudnya berapa yang positif, baru kita katakan di SLE. Ini kan ada beberapa komponen 1, 2, 3, 4, 5 sampai 17 ini kan Bang. Dari 17 ini ada 4 yang Abang jumpai di soal, berarti tegaklah di SLE. Atau kriteria Euler ACR. Kalau Euler ACR itu ini scoring, kita hitung, kita tanya, kita jumlahkan skornya. Kalau skornya di atas sama dengan 10 berarti tegaklah dia SLE. Nah, oke. Coba ini Bang, kira-kira nomor 1 ini jawabannya apa? Coba ya. Seorang perempuan berusia 30 tahun diketahui menderita lupus sejak 10 bulan yang lalu. Pada awal didiagnosis lupus, terdapat keluhan nyeri sendi, rambut rontok, dan kaki bengkak. Selama 2 bulan terakhir, kondisi pasien membaik. Obat-obatan terakhir yang dikonsumsi pasien yaitu metilprednisolon 8 mg per hari, MMF 2 kali 500, dan katopril 2 kali 12,5 mg, serta suplemen vitamin D.
Patogenesis dari gangguan sistem imun yang terjadi pada pasien ini adalah kita ingat kembali kepada pelajaran kita kemarin, ya kan Dek? Ini kan berarti reaksi hipersensitivitas tipe bentar ya. Tipe 4 ya Dek ya? 3 apa 4 ya? 3. Oke, SLE dia bisa 2, bisa 3, Bang. 3 ya? Ada dua dia karena anemia hemolitik ya? Ya. Karena ada anemia hemolitik dan kompleks imun situ ya, Bang. Anemia hemolitiknya dia sitotoksik, kompleks imunnya dia yang tipe 3. Jadi Bang, kira-kira yang mana jawabannya? Berarti bentukan autoantibody. Betul kayaknya ya. Bantuan sel T yang berlebih terhadap sel B sehingga terjadi pembentukan autoantibody ya. Nah, jadi ya, oke gini Bang. SLE ini kenapa bisa terjadi SLE? Karena ada gangguan dari sistem imun kita, spesifiknya sistem imun sel B dan sel T. Sel B ini kan Bang, nanti dia akan membentuk imunoglobulin ABA MGE. Sel T ini nanti dia akan membuat CD. Ada CD4, ada CDE, CD8. Ya, jadi kan CD4 ini kita sebut sebagai T helper. Yang CD8 ini kita sebut sebagai sel T sitotoksik. Nah, jadi keduanya ini dipengaruhi oleh karena penyakit SLE. Bantuan sel T yang berlebihan dan tidak terkontrol terhadap diferensiasi dan aktivasi sel B. Si sel T ini merangsang diferensiasi sel B yang berlebihan. Jadi sel T merangsang supaya si sel B ini terlalu aktif dia. Nah, hasil akhirnya nanti kan terjadilah aktivasi sel T dan sel B yang berlebihan. Dan ini distimulasi oleh gen-gen spesifik. Makanya nanti ada pemeriksaan genetik untuk SLE. Nah, jadi SLE itu adalah penyakit autoimun yang kompleks dan ditandai oleh adanya autoantibodi terhadap inti sel yang melibatkan banyak sistem organ di dalam tubuh. Nah, makanya karena dia antibodinya terhadap inti sel, sel di dalam tubuh kita kan rata-rata memiliki inti. Semua sel yang memiliki inti diserang sama si imun SLE ini. Makanya gejalanya sistemik, semua bisa kena. Nah, kesimpulannya nanti imunopatogenesis SLE melibatkan interaksi yang kompleks dan multifaktorial antara variasi genetik dan faktor lingkungan. Tubuh kita, sistem imun dalam tubuh kita mengalami kehilangan toleransi, Bang. Jadi dia nggak bisa mentoleransi aktivitas sel T dan sel B. Karena berlebih bantuan sel T, maksudnya aktivitas sel T ini berlebihan, sehingga nanti dia akan merangsang sel B. Ya, sel B akan ditingkatkan juga aktivitasnya. Jadi supresi sel B nggak ada. Jadi nggak ada yang bisa menekan aktivitas sel B. Nah, baru nanti muncullah respon imun yang T helper 1, T helper 2, ya, itu dari sel T, dan dipanggillah sitokin proinflamasi, dan sitokin antiinflamasinya menurun. Jadi ketidakseimbangan. Lebih tinggi sitokin proinflamasi, makanya terjadi inflamasi di seluruh tubuh. Nah, jadi jawabannya yang mana, Bang? Akibat adanya bantuan sel T yang berlebihan tadi kan? Bantuan sel T berlebihan terhadap sel B, sehingga terjadi pembentukan antibodi imunoglobulin G, imunoglobulin M yang berlebihan. Kalau kita lihat yang bola, ya Bang, di sini inhibisi, betul T sama B, tapi di sini inhibisi ya. Iya, intinya ya, cara menghafalnya udah betul Abang. Ingat B sama T, T sama B, T dulu ya Bang. T yang merangsang B, TB. Tapi
peningkatan ya Bang. Jadi bantuan sel T akan meningkatkan aktivitas sel B. Kalau itu kan inhibisi yang B. Kalau yang C Bang? Kalau yang C kebalikan, bukan B sama T, T dulu baru ke B. Iya, jadi kayak betul semua tapi dibalik-balik kata-katanya ya. Yang dia juga inhibisi. Oh, T sama B ya. Sel T membentuk autoantibody. Salah. Yang membentuk autoantibody itu sel B. Yang imunoglobulin itu dibentuk oleh sel B, Bang. Sel T ngapain? Sel T merangsang sel B. Sel T merangsang sel B supaya membentuk autoantibody berlebihan. Oke. Baru ngerti Abang, Dek. Berarti ingatnya hafalnya berarti sebetulnya B yang memang membentuk autoantibody, tapi adanya dari bantuan dari sel T lah bisa terbentuk itu semuanya. Iya, Bang. Kalau ini Bang? Mana? Seorang wanita pasti hamilnya, mau nengok anaknya ya. Seorang wanita 34 tahun hamil 6 bulan dengan riwayat SLE 3 bulan terakhir. Pasien mengaku menghentikan sendiri pengobatan sejak 2 tahun yang lalu karena tidak ada keluhan. Dari pelvis didapatkan alopecia, ruam malar, stomatitis, serta tanda kehamilan sesuai umur kehamilan. Lain-lain dapat sempurna pemeriksaan yang Anda usulkan untuk setuju Bang, antiro dan antila. Sip. Ini udah harus kita hafal mati kan Bang? Sering kali itu. Kalau settingannya hamil, dia mau lihat efek lupus terhadap janin, Rosamalah, ya Bang. Nanti apa yang terganggu pada janin? Gangguan jantung pada festus. Memang sering menyebabkan gangguan jantung. Gangguan jantungnya yang mana? Congenital heart block atau neonatal lupus tidak bisa. Nah, Dek, coba ke atas, Dek. Pemeriksaan yang lain yang mana? Gimana Bang? Ini Bang? Ini, kalau bentar ke bawah. Yang tadi maksudnya kan kayak ada, antiro sama antila, kita mau melihat bagaimana efek masalah komplikasi lupus terhadap fetus lah gitu ya kan. Kalau anti dsDNA kita melihat bagaimana masalah SLE dulu. Kalau anti Smith malam karena masalah anti Smith. Ya, jadi kalau SLE tambah glomerulonefritis itu lebih anti dsDNA. Kalau mau menegakkan SLE itu sebenarnya dua Bang, anti dsDNA sama anti Smith yang paling spesifik. Oke. Karena ini 99% anti Smith. Sebenarnya yang pertama anti SM dulu. Yang pertama anti SM yang paling tinggi posisinya. Yang kedua anti dsDNA. Tapi kenapa kok jarang orang cekkan anti SM ya? Pasti anti dsDNA dulu. Iya. Ya kan? Jarang dia ada dua-dua pilihannya Bang. Misalnya anti dsDNA, anti URP, anti anates. Kalau seandainya ada anti SM sama anti dsDNA, kita pilih anti SM dulu. Harusnya iya, karena dia sampai 99% spesifisitasnya. Apa kekurangan dari anti SM? Anti SM dia nggak bisa melihat ini yang berhubungan dengan glomerulonefritis. Nah, jadi kalau ada keluhan-keluhan ginjalnya, kita pilih anti dsDNA. Oke. Iya, setuju Abang, setuju. Oke. Kalau SCL70? Yang mana Bang? SCL70. Yang pilihan dodolnya? SCL70. Yang dodol ya Bang? Iya. Nah, SCL70 di sini. Ya, udah dibuat ya. Atau yang ini aja ya, Dek. Yang kamu kotakin ini semua lah. Berarti kan tadi anti dsDNA udah, anti Smith, anti dsDNA apabila pasien yang dengan glomerulonefritis lebih sensitif. Sebetulnya lebih bagus lagi anti Smith, tapi kalau nggak ada masalah glomerulonefritis, tapi kalau ada glomerulonefritis, pastikanlah yang anti dsDNA. Antiro sama antila tadi untuk yang janin ya, komplikasi. Kalau anti U1-RNP apa? Itu dulu, antihiston. Nah. Kalau antihiston ini untuk pasien-pasien yang ada riwayat menggunakan obat, kemudian terjadi lupus. Lupus ini kan memang ada genetik di dalam tubuhnya kan Bang. Tapi dia bisa keluar kalau ada faktor pencetus. Contoh dia keluar kena matahari, terpapar matahari, muncul ruam malares. Tapi kalau settingannya
keluhan ini muncul setelah dia minum obat beberapa waktu yang lalu. Berarti kan tipe 1? Enggak tipe 1, Bang. Dia misalnya konsumsi obat udah 2 minggu. Nah, faktor risiko lupusnya memang ada bakat dia. Dia bangkit karena menggunakan obat. Makanya tadi kan lupus itu kompleks dia antara sistem imun, genetik, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yang harus dicegah. Jadi kalau misalnya dia ada lupus, dia nggak bisa hilangkan lupusnya. Dia bisa cegah supaya jangan relapse. Dia minum obat rutin, dan faktor lingkungannya yang dikendalikan. Misalnya nggak boleh terpapar matahari, nggak boleh terpapar obat-obat tertentu, misalnya gitu. Bukan alergi, tapi memang intoleransi obat tubuhnya terhadap obat itu. Nah, jadi kalau settingannya dia minum obat, baru muncul lupus, antihiston. Kalau ada ini, riwayat DVT, ada atau keguguran, antiposfolipid atau ACA. Tadi kan, Bang? Iya, setuju. Kalau anti U1-RNP ini sama dengan anti dsDNA. Bedanya anti dsDNA lebih tinggi spesifisitasnya, Bang. Lebih bagus dia. Jadi ini rendah, jarang kita pakai. Yang paling sering kita pakai itu kan yang jadi pilihan kan, Bang. Kalau enggak anti SMID, anti dsDNA, anti Ro, anti-La, anti posfolipid. Itu yang paling sering keluar jadi jawaban di soal. Tapi memang Abang harus paham settingannya untuk ini kita jawab ini. Contohnya yang ini, Bang. Nanti kan ada yang anates. Anates itu apa sebenarnya? Jadi anates itu judul besarnya. Nanti di dalam anates itu ada anti dsDNA kayak gitu. Kemudian, nah ini anti SMID sama anti dsDNA itu sejajar. Tapi memang lebih tinggi yang anti SMID. Ini bisa sampai 99%. Tapi kalau dia ada keterlibatan lupus nefritis, kita lebih pilih anti dsDNA. Anti U1-RNP ini kapan dia terpilih? Kalau ada MCTD, Mixed Connective Tissue Disease. Jadi ada penyakit-penyakit pada jaringan ikat. Ya, jadi kayak kolagen. Contohnya apa, Bang? Sjögren, penyakit pada jaringan Sjögren syndrome. Nah, kalau ada riwayat seperti ini baru kita pakai anti U1-RNP. Oke. Kalau ini, Bang, gimana? Coba ya. Seorang perempuan berusia 20 tahun berobat ke poliklinik dengan keluhan nyeri seluruh persendian sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu. Tampak bercak kemerahan di wajah dan kulit bergejala terkena matahari disertai luka di mukosa yang tidak terasa. Pada pemeriksaan penunjang didapati Hb9 leukosit 7.800, trombosit bagus, pada urinasi didapati protein. Pemeriksaan penunjang yang paling tepat adalah Abang pilih anti dsDNA, Dek. Kenapa? Ini karena ada lupus nefritis. Ya. Itu karena ada gejala-gejala lupus nefritis ini, Bang. Dan kebetulan positif 3. Dan kebetulan di situ cuma ada anti dsDNA di bola aja. Karena kalau kita periksa komplement C4 ureum kreatinin ya bisa terganggu. Cuman nggak menegakkan SLE-nya. Ini kan kita mau ngarahkan dia ke SLE. Judulnya kita mau menegakkan DXSLE. DXSLE gimana cara menegakkannya? Nah, ini semua bisa positif, tapi nggak menegakkan DXSLE. DXSLE ditegakkan dari ANA dan anti dsDNA. ANA itu pertama, Bang. ANA itu untuk screening. Dia kayak untuk screening. Artinya, kalau positif, kemungkinan besar SLE. Tapi bisa juga penyakit yang lain, karena bisa positif di beberapa penyakit yang lain. Jadi untuk cross-check, untuk misalnya kan, Bang, contoh yang ananya juga positif. Penyakit-penyakit autoimun seperti rheumatoid disease itu bisa positif. Makanya ANA ini nggak spesifik. Setelah kita screening, dia positif. Autoimun ya.
semua yang autoimun anaknya bisa positif rata-rata. Betul, Habis itu kita cross check pakai anti dsDNA atau anti Smith, tergantung settingan soal. Kalau dia minta ke arah lupus, kalau ke arah nefritis anti dsDNA. Kalau nggak ada dia bilang di situ protein positif 3, kita pilih aja anti Smith ya. Iya. Oke, baru paham Abang. Paham kali ya Bang. Alhamdulillah. Nah, baru kalau misalnya dia ada gejala-gejala neuropsikiatri kan, Bang? Yang kemarin. SLE tambah gejala neuropsikiatri kayak kemarin. Pemisahan penunjang apa? Kalau ditanya pemisahan penunjang apa? Ribosomal P. Apa itu? Ribosomal P, Bang. Maksudnya ini setara dengan dsDNA, setara dengan SM, melihat antibodi yang spesifik untuk neuropsikiatri. Pilihannya ribosomal P. Oke. Kalau dia nefritis lupus kan anti dsDNA kan, Bang? Iya, setuju. Dia sangat spesifik dengan penyakit ginjal. Anti Smith sebenarnya bisa juga, tapi lebih ke anti dsDNA. Kalau untuk NPSLE itu ribosomal P. Antibodi yang mau diperiksa. Gitu ya, Bang. SCL70 tadi ini di sini, Bang. Sangat spesifik untuk sklerosis sistemik dan menandakan prognosis buruk, tapi ini jarang kita pakai. Sjögren syndrome ini nanti RO60, RO52, lab SSB-nya positif. Ya, Bang, ini sering apa namanya? Tadi di atas Fikri bilang apa masalah Sjögren? Coba ke atas penyakit kolagen, Bang. Oh, kolagen. Oke. Penyakit kolagen, MCTD. Oke. Berarti ini apa, Bang? Jawabannya? Seorang wanita 26 tahun datang dengan ruam pipi merah disertai nyeri, bengkak pada kedua pergelangan tangan, serta beberapa sendi kecil di tangannya. Ruam semakin memburuk pada paparan sinar matahari dan melibatkan pipi, hidung, telinga, dan dagu. Evaluasi medik menunjukkan terdapat ulcerasi mulut dan hasil lab menunjukkan HB9, hematokromit 28, leukosit bagus, platelet 90.000, urinalisa dengan hasil protein positif 3. Salah dia ini. Kok nggak anti dsDNA? Nggak ada anti dsDNA. Nggak ada. Iya. Udah pandai Bang. Semestinya kalau ada anti dsDNA harus anti dsDNA kita pilih. Betul, Bang. Oke. Jadi ingat hierarkinya kan, Bang. Yang pertama betul. Anti SM, kedua anti dsDNA. Kalau dua-duanya ada baru tengok di mana. Ini macam hipertiroid kita pilih TSH dulu ya dia. TSH dulu memang TSH dulu, paling atas sekali gitu. Betul. Iya betul. Ini Bang? Betul. Ini kayak soal tadi ya, yang anak seorang wanita 30 tahun hamil, oke. Pasien mengaku menghentikan sendiri obatnya sejak 2 tahun lalu karena tidak ada keluhan dengan fisik. Oke. Pemeriksaan obatnya dalam batas normal, unsur untuk janin betul, antiro dan antila. Untuk komplikasi terhadap janinnya bisa terjadi gagal jantung sama anaknya kena lupus. Lupus ya. Lupus apa congenital tadi? heart block, Bang. Blok jantung dia. Heart block sama lupusnya. Lupus. Ini Bang? Sudah kita pelajari. Ini masalah neuropsikiatri, berarti anti ribosomal P. Sip, mantap. Nah, ini Bang? Coba ya. Seorang wanita 26 tahun. Seorang wanita 26 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada meningkat sejak 3 hari yang lalu. Nyeri sudah dirasakan sejak 1 minggu yang lalu. Demam sejak 2 minggu yang lalu. Pasien sudah dikenal menderita lupus sejak 8 tahun yang lalu dan dengan poliartritis, vaskulitis, anaknya positif, anti dsDNA-nya positif. Dari hasil biopsi ginjal lupus nefritis dengan pasien juga mengalami tromboflebitis skena 6 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan RR-nya tinggi, demam, laboratorium leukositnya 8.000, trombosit bagus, PT-nya 12,2, APTT 44, protein urinnya 2,9. Masalah pasien ini yang paling tidak mungkin adalah masalah pada pasien ini yang paling tidak mungkin
Maksudnya dari pilihan ini, Bang. Kecuali mana yang ya. nggak cocok? Kecuali dari A sampai E mana yang nggak cocok untuk pasien? Sebentar. Kalau yang A, pasien mengalami SLFR, abang setuju. Tengoklah, udah ngeri kali dia itu. Ya, dengan RR32, temnya segitu udah shock kali, misalnya jelek kali. Baru siklosposamid merupakan terapi yang tepat bagi nefritis. Siklosposamid sebetulnya betul kan tadi kan Bang? Iya. Metilprednisolon ditambah dengan siklosposamid. Baru pasien mungkin dengan antibodi antifosfolipid yang positif. Antibodi antifosfolipid. Betul. Bentar. Ya, ACA-nya kan, ACA positif dengan pasti karena dia ada riwayat tromboflebitis. Tromboflebitis ini trombus. Kayak DVT, tapi beda dengan DVT. Trombus biasanya karena pemasangan infus. Habis itu kalau orang perawat biasa bilang stewing. Ada hematom di situ kan, baru nanti berarti muncul trombus di sana. ACA ini bukan hanya untuk APS saja ya? ACA untuk APS saja biasa, Bang. Berarti antibody antikardiolipin. Soal kita kan nggak APS kan, Dek? APS ini, Bang. Kan dia tromboflebitis vena 6 tahun yang lalu. Berarti, terus ada keluhan nyeri dada. Nyeri dadanya ini kira-kira dari mana, Bang? Dari karditis, bukan? Nyeri dadanya bisa emboli di kardio. Bisa. Ada sebelumnya ada trombusnya pecah jadi embolus. Kalau sesak sebelumnya ada trombus, dia sesak berarti kemungkinan emboli paru. Emboli. Berarti pasien mungkin mengalami DVT dengan komplikasi emboli paru, betul. Itu pun betul. Kalau ento pemberian antialkohol tidak perlu, malah harus sebetulnya, Dek. Mengingat tengok tuh PT sama APTT-nya ya kan? Iya. Jadi ini tadi kan Bang, aspirin dosis kecil dipertimbangkan ya untuk mencegah sebagai pencegahan prima. Terus antikoagulan pada yang ini tadi kan kita bahas tadi kan antikoagulan jangka panjang dengan antikoagulan oral efektif untuk pencegahan sekunder terhadap trombosis. Ini awalnya kan primernya trombosis. Sekundernya ini bisa jadi nyeri dada, dia bisa jadi emboli paru. Ya, jadi untuk mencegah itu kalau udah terjadi emboli paru bisa meninggal pasiennya kan Bang. Nah, jadi untuk mencegah itu kita kasihlah antikoagulan. Oke. Nah ini Bang. Kalau ini pemeriksaan yang dianjurkan untuk mendeteksi kemungkinan efek setuju Bang antiro sama antilade. Setuju. Oke, sip. Yang di bawah Bang? Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai tujuan penata-laksanaan antifosfolipid terhadap kejadian trombosis pada SLE. Kalau yang C ini biasanya salah karena setahu Abang ada terbagi maksudnya LMWH, unfractionated, berarti ini salah satu gitu kalau nggak salah Abang ya, Dek. Makanya C ini salah. Abang bilang. Habis itu malah harus diperiksakan trombusnya. Kok nggak diperiksakan? Aspirin masih diragukan. Malah harus kita kasih aspirin. Obat-obatan yang mengandung estrogen dapat digunakan karena pertimbangkan. Abang kalau nggak ayam bola, Dek. Kalau Abang ya. Obat-obatan estrogen dapat digunakan karena dapat. Nah, tadi kan Fikri bilang Bang, estrogen ini kan hormon sering dipakai untuk KB. Orang yang SLE dengan APS, kita kasih pula KB lagi yang hormonal, darahnya makin kental, makin meningkatkan trombosis. Nah, jadi harusnya dihindari. Iya. Tadi kan yang kita pilih Iya. boleh pakai yang betul. oral. KB. Iya. Lupa. Berarti nggak boleh ya estrogen ya? Iya. IUD aja pun nggak boleh ya kan? Yang tadi betul. Oke, sip. Ini kita bahas SLE kehamilan. Nah, kira-kira nanti kita lihat soalnya, Bang. SLE pada kehamilan
pasien yang SLE nanti kalau tanya, bisa nggak dia hamil? Boleh dia hamil, tapi ada tata caranya supaya dia bisa hamil. Nah, kalau udah hamil, ada juga yang harus dipantau. Kemungkinan akan mengalami preeklamsia, eklamsia bisa juga, ya, dan lain-lain. Jadi kalau dia pengen hamil, sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum hamil, dia harus remisi total. Artinya nggak boleh ada gejala sama sekali SLE-nya. Baru boleh hamil. Fikri, Ya, Bang? remisi total tuh gimana? Nggak ada gejala sama sekali gitu, sembuh dia. Iya, Bang. Sebenarnya kalau udah Fikri cari juga kriteria remisi total itu ya nggak ada disebutkan Maksudnya, secara rinci. Kan maksudnya ini gejalanya kriteria banyak ya kan, Bang. Gejalanya banyak. kriterianya tuh gimana kriterianya ya kan? Dikatakan, Iya, nggak oke ada kamu kriterianya. udah Iya, remisi nggak ada gitu. kriterianya, Bang. Cuman remisi total ini umumnya dia tidak ada gejala, walaupun ada gejala minimal. Artinya ya mungkin cuma bercak-bercak aja di muka, Atau mungkin nggak sudah sampai terkontrol flare gitu, gitu. Dek. Sudah terkontrol. Terkontrol dia, sudah terkontrol, Oh, sudah terkontrol. Itu kalau dia nggak ada nefritis lupus ya, Bang, 6 bulan jangkanya. Tapi kalau dia ada nefritis lupus, jangka waktunya itu 12 bulan. Jangan sampai ada gejala selama 12 bulan. Kalau dia mau hamil ya, Bang, kalau dia ada nefritis lupus. Nah, jadi nanti obat-obatan yang diberikan ya hampir-hampir mirip kortikosteroid, tapi diusahakan sekecil mungkin, nggak melebihi 20 mg per hari. Ya. Kemudian boleh diberikan DMARDS, tapi hati-hati karena ini bisa menyebabkan komplikasi pada si anak. Nah, kemudian kapan wanita itu nggak boleh hamil? Kontraindikasi ya nggak boleh hamil sama sekali. Kalau dia hipertensi pulmonal yang berat, ya nanti ada penyakit paru restriktif, FVC-nya di bawah 1 liter, ada gagal jantung, gagal ginjal kronik, ada riwayat preeklamsia sebelumnya atau sindrom HELLP sebelumnya, ada pernah stroke dia, ada pernah kekambuhan lupus berat dalam 6 bulan terakhir. Nah, jadi nggak boleh. Setidaknya dalam 6 bulan terakhir nggak boleh ada lupus berat. Ya walaupun ada, ya lupus ringan boleh sebenarnya, tapi cukup dipertimbangkan juga. Yang nggak boleh sama sekali lupus berat. Nah, metode kontrasepsinya gimana? Kontrasepsi yang sangat dianjurkan pada penderita lupus itu memang sangat terbatas. Kontrasepsi oral merupakan pilihan bagi penderita dengan keadaan stabil tanpa APS. Kalau ada APS-nya jangan dikasih. Jadi boleh sebenarnya, Bang, kontrasepsi oral estrogen itu, tapi nggak boleh ada riwayat DVT, tromboflebitis, nggak boleh sebelumnya dia memiliki riwayat itu. Kalau ada, berarti ganti, nggak boleh pakai yang oral. Nah, jadi kontrasepsi oral kontraindikasi kalau penderita SLE dengan APS karena bisa meningkatkan trombosis. jadi kita ganti dengan apa, Dek? Sementara itu kita bisa pakai IUD. Oh, Tapi pakai IUD, tadi IUD salah. hati-hati yang mendapatkan kortikosteroid. Oh, Jadi nggak boleh juga kalau dia lagi menggunakan kortikosteroid. Tidak dianjurkan dia. Tidak direkomendasikan karena risiko terhadap infeksi besar, ya. Jadi pilihannya ya terbatas hanya pada kondom. Ini yang paling aman. Oke. Kalau mau pakai progesteron ya DMPA bisa menjadi pilihan, tapi akhir-akhir ini dikhawatirkan karena ada efek samping osteoporosis nanti, Bang. Jadi memang kalau tanya yang paling aman ya pakai kondom. Ini dia metode kontrasepsi yang dapat digunakan untuk seluruh wanita dengan LS itu adalah IUD, tapi dengan catatan dia nggak boleh gunakan steroid. Ya, Bang. Pakai kondom ini yang paling baik, efektivitasnya sampai 90%. Pada wanita anti fosfolipidnya positif atau ACA positif, jangan gunakan yang hormonal. Ya, Bang. Pokok itu 3 jadi ingat. Kalau dia pakai steroid, jangan gunakan PID, kalau di APS jangan gunakan hormonal. Nah, terus ada beberapa obat yang boleh
ada yang nggak boleh digunakan pada kehamilan. Abang ingat aja yang nggak boleh. Ya karena lebih sedikit kalau yang nggak boleh. Selain ini boleh. Simecofenolat, mofetil, metotrexat, siklofosfamid nggak boleh. Siklosporin boleh, siklofosfamid nggak boleh. Jangan tertukar ya bang. Siklosporin boleh, siklofosfamid nggak boleh. Agen biologik, warfarin juga ya nggak boleh, tapi masih dipertimbangkan kalau dia masih trimester pertama. Yang ditakutkan kan kalau trimester 2-3 dia pakai heparin, pas dia melahirkan nggak hilang, nggak berhenti darahnya. Kalau masih trimester pertama masih dipertimbangkan. Ya ini rekomendasinya tadi, kehamilan disarankan minimal 6 bulan setelah remisi atau stabil dengan aktivitas penyakit rendah. Boleh ada gejala, tapi gejala-gejala penyakit. Berarti jadi obatnya apa kita kasih, Dek? Siklosporin aja. Siklosporin, azatriopin, cuma itu aja. Steroid boleh kan bang? Siklosporin boleh. HCQ anti malaria kan HCQ. Hidroksikloroquine ya. Ya. Oke. Malaria. Boleh nggak yang tidak boleh kamu tandai warna merah, Dek, atau dilingkari merah gitu? Nah, tanda merah aja. Ini ya, takutnya apa ya, tertukar ya bang. Oke. Terus ini tadi yang untuk Rodanla ya kan. Rodanla positif dianjurkan pemberian hidroksikloroquine ya bang. Sebelum kehamilan dan setidaknya pada usia kehamilan kurang dari 16 minggu. Kemudian konsumsi ini si hidroksikloroquine akan dilanjutkan selama kehamilan. Pada ibu dengan Rodanla positif beresiko anaknya akan mengalami CHB, congenital heart block. Beberapa obat seperti metotrexat, siklofosfamid, ini kan nggak boleh tadi kan bang, mycophenolate. Kalau dia gunakan ini harus dihentikan selama lebih dari sama dengan 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Jadi memang dari jauh-jauh hari udah diberikan. Kalau ibunya hamil trimester ketiga nggak boleh diberikan NSAID. Hidroksikloroquine, azathioprine, siklosporin dapat digunakan selama hamil. Oke. Berarti yang tadi 3 itu memang tidak boleh sama sekali. Tapi kalau memang dia tidak makan 3 tadi itu harus diberhentikan maksimal minimal 3 bulan dulu baru maulah dia baru boleh program hamil. untuk orang hamil ya. Oke, berarti ini jawabannya apa bang yang ini? Mana? Yang di atas. Seorang wanita 30 tahun hamil 7 bulan anak pertama dengan riwayat lupus sejak 4 tahun terakhir. Pasien mengeluh sering merasa lelah, timbul kemerahan di kulit pada wajah dan disertai nyeri pergelangan tangan. Ia juga mengeluh kencing berbusa. Pada labor dapati lupus nephritis ini. Oke, leukosit bagus, trombosit bagus. Terapinya adalah bentar ya, Dek. Bentar ya. Yang A salah karena ada siklosposfamid, Dek. Kalau yang B salah karena ada azatriopin. Yang C salah karena azatriopin. Yang D salah karena ada kloroquine, Dek. Berarti entok yang betul karena dia kan lagi hamil. Cocok? Tapi harusnya ini soalnya nggak matching ya bang. Kenapa? Karena di sini NSAID nggak boleh diberikan pada trimester 3 kehamilan. Loh. 7 minggu. 7 minggu apa 7 bulan? 7 minggu tadi kayaknya. Bulan. Hamil 7 bulan. 7 bulan ini kan udah trimester 3 ya kan bang? Agak matching dia. Cuman semuanya ada pilihan NSAID. Itu ada bola ada yang enggak sih, tapi kan nggak boleh kita metotrexat nggak boleh, malah lebih parah. Kloroquine nggak boleh. Kita anggap kayak gini kan, kita anggap kontraindikasi relatif itu NSAID ini kontraindikasinya adalah relatif. Oh, berarti masih boleh lah ya dipertimbangkan gitu ya.
mungkin ini tapi harusnya ya soalnya nggak matching, harusnya nggak boleh, jangan 7 bulan lah kehamilannya, karena membingungkan, karena kan di referensi tetap nggak boleh. Ada nanti soal yang nggak boleh memang di trimester ketiga NSAID nggak boleh. Soal yang kita bahas kemarin pertama kali kita bahas SLE, di situ ada NSAID nggak boleh diberikan pada Nggak kehamilan boleh pada trimester kehamilan. ketiga. Tapi ini ya kita anggap aja dia memang, kalau kita lihat memang nggak ada yang benar, tapi diantara yang nggak benar tuh yang paling mendekati benar Ini ya. Yang ini Bang, soal terakhir. Mana? Nggak kelihatan deh. Nggak, coba di oke. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai penggunaan kontrasepsi pada SLE adalah seseorang melakukan pilihan yang ayam salah. Ini soal tadi lah, Dek. Oh, lah yang iya, ngulang ya Bang. Yang B ya. Iya. Ya kan? Buat tuh. DMPA pun nggak boleh. Yang paling bagus apa? Yang paling bagus adalah menggunakan kondom. Ya, sip. Oke, Bang. Ada yang mau ditanya kira-kira, Bang? Alhamdulillah deh, nggak ada. Abang udah terbuka betul tentang SLE. Nanti mungkin kita lebih memperdalamkannya mungkin di remato lah ya Bang, rasa ya mungkin ya. Udah lah ya. Tapi pokoknya udah, nanti mana tahu apa kita boleh ulang atau apa lagi. Rencananya nih kan Bang, Fikri mau masuk ke HIV dulu karena ada respon imun terhadap HIV sama apa namanya patofisiologinya. Nanti kita lanjutkanlah ke tata laksana HIV kan Bang sekalian. Boleh kali. Habis itu imunisasi Bang. Jadi HIV kayaknya udah ada bahannya. Tapi nanti abang kirim lagi aja, mana tahu ada bahan baru. Sama tentang imunisasi. Imunisasi banyak kali soalnya Bang. Kapan imunisasi ini diberikan, kapan ini. Biasanya itu konsensus. Dari buku udah Fikri cek, nggak ada waktu-waktunya, cuman teori. Kalau tabel itu aja cuma deh, tabel tok itu aja. Oh itu, kan ada pakai itu referensinya. Yang dari Pakti. Oke Bang. Berarti konsensus apanya nggak ada ya Bang? Secara umum nggak ada. Coba abang cari ya, tapi kayaknya setahu abang cuma tabel itu aja. Iya Bang. Kapan lagi kita jumpa nih? Besok jam mungkin berapa? jam 10, jam 11 gitu Bang. Oh pagi ya. Kalau nggak jam 10, jam 11, jam 1. Atau jam 1 ya? Pun boleh juga Bang. Abang bisa boleh. Boleh deh. Atau jam 1 juga boleh. Ya boleh deh. Nanti kita kabarin deh ya? Intinya sekitar jam segitu Bang. Iya. Oke Bang. Nanti kirim slide-nya sama Bang ya. Oke, ada yang mau ditanya Bang? Sampai sini belum deh. Nanti mana tuh ada soal-soal kayak SLE yang agak-agak seru-seru, nanti boleh Alip Abang cetekan kirim ke kamu ya. Iya Bang. Oke Bang. Oke, kalau tidak ada Bang yang mau ditanya, sampai sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa penutup ya Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang izin lip ya Dek. Ya Bang, sama-sama Bang.